bicara soal pandemi nih Ra ya. Ya siapa sih gitu ya yang nggak wow gitu ya dengan pandemi ini. Kita pun orang dewasa ada satu transisi yang ekstrim gitu ya, yang kalau sekarang bisa dibilang new normal. Semuanya baru, yang benar-benar kita baru memasuki era itu gitu ya. Bagi anak-anak nih. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya harap semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Walaupun sedang masa pandemi seperti ini, tapi kita tetap semangat dan harus optimis. Saya Wilma Windiasnara. Hari ini saya akan membuat satu video, dan ini adalah merupakan salah satu segmen saya di YouTube channel saya, yaitu Sito, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang ada di kehidupan ini dari sudut pandang psikologi. Oke, nah tema hari ini menurut saya pribadi sih, tapi saya yakin kayaknya ibu-ibu di rumah juga sepakat, rasanya sangat menarik karena tema hari ini berhubungan dengan anak dan pandemi. Nah, jadi hari ini saya akan membagikan tips bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang anak di masa pandemi ini dengan seorang psikolog handal yang cantik dan juga soleha. Beliau adalah sahabat saya semasa saya ambil master S2 profesi psikolog. Dan perkenalkan, kita sambut ya sama-sama. Ini dia sahabat saya yang cantik, Ira Listia Antasi, psikolog. Halo, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya walaupun lagi pandemi kayak gini. Harus jaga stamina terus. Bener banget. Positif juga pikiran ya, Iya. supaya tetap sehat jiwa dan raga. Iya. Oke, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya? Mungkin ada sekitar 5 tahunan ya. Iya, 5 tahunan ya. Iya, hampir 5 tahun pas aku Lahir ya. Iya, Pas bener. anak lahiran Yang pertama. Iya. Iya, bener. Ira lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk lebih banyak apa ya? Ada juga sih, masih ada klien yang offline juga ya, tapi tetap masih menjalankan protokol. Ada juga klien yang via online gitu, masih juga ada. Ih, seru banget ya. Jadi psikolog yang produktif. Dan saya tuh suka lihat di Instagram Ira juga sering banget ya ngisi-ngisi event gitu ya. Sebelum pandemi kemarin itu ya, sekolah-sekolah. Dulu aktif banget, maksudnya masih bisa offline tuh kayak ke keluar kota-kota juga gitu untuk ngasih seminar ya, berbagi ilmu manfaat. Bener banget ya. Dan itu penting banget supaya berkah ya. Jadi ilmunya nggak kebuang gitu ya, bermanfaat buat orang banyak. Oke. Tapi lebih seru kayaknya ya sebelum pandemi itu ya. Iya, tapi ya mau nggak mau kita harus bersyukur. Kita syukur saja. Bener banget. Hidup itu poinnya satu, yang penting bersyukur ya. Supaya bahagia dan sehat ya, psikis dan fisik. Oke. Nah, Ira ngomong-ngomong soal psikologi anak nih ya. Sebenarnya saya pengen tahu ya, sebagai orang tua, sebenarnya anak itu apa sih? Dia itu tuh siapa gitu di mata psikologi gitu. Karena kalau saya browsing gitu ya, anak di KBBI gitu ya, anak adalah manusia dengan rentang usia segini sampai segini gitu kan. Tapi sebenarnya anak itu apa sih? Apakah dia cuma miniatur orang dewasa kah gitu, atau apa gitu? Iya, sebenarnya memang selain dari anak itu memang ada rentang usianya, anak juga sebenarnya pada dasarnya memiliki, kalau dari psikologi ya, dia juga memiliki pikiran, perasaan, emosinya, punya kebutuhan yang sebenarnya sama dengan orang dewasa gitu ya. Cuma dengan kemampuan sesuai usianya gitu. Yang itu yang harus kita pelajari, yang kita ikuti, kita pahami, sadari juga ya. Oke. Jadi kebutuhan anak itu sebenarnya apa sih? Terutama dalam tumbuh kembangnya ya. Kebutuhan anak, sebenarnya kan anak punya kebutuhan untuk bisa tumbuh kembang itu ya, stimulasi ya. Anak perlu diberikan stimulasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan ada lagi berkembang nih, perkembangan otak, perkembangan emosinya, perkembangan sosialnya, perkembangan fisiknya, motoriknya gitu ya. Otomatis
kebutuhan yang dibutuhkan anak adalah dari lingkungan untuk memfasilitasi itu, untuk mengenalkan itu seperti itu, dan menumbuhkan rasa aman itu sendiri ya, untuk berkembang gitu. Nah jadi pertama itu ya harus memenuhi kebutuhannya dengan yang stimulasi tadi gitu ya. Jadi peran orang tua sebenarnya apa nih untuk mendukung tumbuh kembangan supaya lebih optimal? Baik. Pertama, orang tua itu sebagai pendidik sebenarnya. Paling utama itu adalah pendidik. Yang kedua adalah dengan pendidik itu maka dia harus memfasilitasi. Tadi memfasilitasi apa aja nih yang perlu dipelajari atau dikenalkan anak, sampai nanti sebenarnya ya orang tua tuh bertugas sampai usia remaja. Jadi kita tuh mengasuh anak atau menanamkan nilai-nilai itu sampai remaja. Setelah itu panjang ya. Setelah itu selesai sebenarnya. Karena di remaja nanti mulai masuk udah berbeda lagi signifikan persennya. Sudah dari teman atau lingkungan atau dari diri dia. Nah, makanya kita sebenarnya kurang lebih di 16 tahun sebenarnya pola asuh yang mau ditanamkan sebenarnya. Dan kognisi juga berkembang tentunya ya, jadi bisa keputusan sendiri gitu ya, tahu sebab akibat gitu ya. Itu yang dilatih gitu terus-terusan sama orang tua, kognisinya, pengambilan keputusannya, jadi pemecahan masalah. Jadi kayak orang tua ngasih masalah-masalah begitu ya untuk anak belajar gitu sebenarnya. Jadi pendidik itu bukan guru ya, sebenarnya dia guru termasuk, tapi pendidik utama itu adalah orang tua. Betul, dari rumah, betul. Dari rumah. Jadi guru itu hanya mengembangkan, kalau mengembangkan berarti kan sudah ada. Betul. Jadi sedangkan berarti yang perlu mengisi itu yang di rumah dulu. Nanti guru atau les atau kursus itu hanya mengembangkan. Nah, itu adalah tugas orang tua ya, luar biasa ya jadi orang tua itu. Pahalanya besar. Iya, benar-benar banget. Ngomong-ngomong tadi masalah stimulasi, saya tuh juga pernah baca satu artikel ya, tadi namanya overstimulation. Dan ketika itu terjadi, itu juga ada dampak negatifnya gitu ya untuk anak gitu. Bisa dijelasin nggak sih yang dimaksud dengan overstimulation? Overstimulation, stimulasi berlebih gitu ya. Mungkin kalau anak distimulasi tidak sesuai dengan tugas perkembangan atau tuntutan, mungkin itu akan masuknya juga jadi stimulation gitu. Karena anak akan dituntut sesuatu yang bukan sesuai tahapnya, atau enggak anak sudah bisa tapi orang tua pengen lebih di atas usianya, seperti itu sih Kak. Jadi maksudnya lebih porsinya memang harus pas, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Apapun itu ya, sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik, benar banget. Nah jadi dampak negatifnya apa tuh dari overstimulation biasanya? Biasanya anak itu kan sebenarnya pada dasarnya tuh senang belajar, senang menerima informasi baru. Kalau cara atau tuntutannya terlalu tinggi, itu akan menurunkan semangat, antusias, semangat untuk belajar, semangat untuk mengenal sesuatu yang baru itu menjadi karena ngerasanya itu sesuatu yang mengancam, sesuatu yang nggak suka, nggak nyaman gitu. Bukan yang dia mau gitu ya. Dan akhirnya jatuhnya apa? Perilakunya buruk kah atau apa gitu? Iya, pasti nanti jadinya yang kelihatannya jadi marah-marah gitu, mudah emosi. Karena kalau anak yang marah itu berarti ada kebutuhan gitu yang tidak terpenuhi. Memberontak juga termasuk ya gitu. Jadi pemberontak memang itu kan kayak apa ya, yang keluarnya yang terlihat bisa nanti juga ditarik dulu ya, kenapa, apakah memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau memang ini ada masalah di yang misalnya memang ini gangguan seperti itu, misal mesti yang ditampilkan itu sama begitu ya, memberontak atau tantrum gitu, tinggal nanti dicek aja intensitas kemunculan perilaku tersebut ya. Kompleks banget ya kalau soal anak sebenarnya ya. Jadi intinya sih ya, pada dasarnya orang tua adalah sebagai pendidik memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak gitu ya, dan menstimulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, bicara soal pandemi nih Ra ya siapa sih gitu ya yang nggak wow gitu ya dengan pandemi ini. Kita pun orang dewasa ada satu transisi yang ekstrim gitu ya, yang kalau sekarang bisa dibilang new normal, semuanya baru, yang benar-benar kita baru memasuki era itu gitu ya. Bagi anak-anak nih, dia hidupnya aja baru gitu kan, baru beberapa tahun di dunia ini, kemudian nah rasanya untuk anak-anak pandemi ini menjadi sesuatu yang asing dan mungkin mengagetkan gitu, dan ada dampaknya gitu. Tapi sebelum ke situ,
saya juga sebagai orang tua yang punya anak yang satu umur setahun gitu ya, dan 1-2 tahun, yang satu 4 tahun gitu, mereka kan berpikirnya yang satu masih sensori motor ya, secara kognitif gitu kan, yang satu lagi masih di tahap operasional gitu ya, pra-operasional gitu, yang satu lagi operasional gitu ya, dua-duanya operasional, pra-operasional gitu ya. Mereka tuh belum paham kan gitu, jika kita kasih sesuatu yang nggak konkret gitu, pandemi, gimana sih caranya untuk memberikan pemahaman anak tentang pandemi ini gitu. Oke. Kalau untuk memberikan pemahaman berarti ada lebih gampang adalah perubahan kebiasaan. Karena kebiasaannya misalnya ada apa-apa aktivitas yang paling dirasa berbeda. Misalnya kalau dulu ada jam 8 sampai jamnya ke sekolah, keluar rumah ke sekolah, sekarang kan harus di rumah. Nah berarti sebenarnya mengkomunikasikan aja. Sekarang sekolah pindah di ruangan ini. Nah, ini jadi memang harus harus dikomunikasiin, jadi tetap kita ngomong, tetap kita juga ini akan menjadi ruang kita belajar gitu, atau ini akan menjadi ruang sekolah, atau apa lagi kebiasaan apa yang biasanya keluar, main apa ya, karena memang masih usia sekolah TK aja ya. Nah itu kan berarti kan memang keluarnya hanya untuk ke sekolah aja kan, dari jam 8 misalnya sampai jam 11 misalnya, itu aja tinggal tempatnya bahwa sekarang di sini. Tapi karena di rumah bisa bebas, mungkin minggu ini kita di sini, minggu depan nanti di sini, lebih seru misalnya gitu. Karena ini di rumah gitu. Nanti kebiasaan apa yang berubah, jam tidur misalnya. Nah itu juga misalnya apa ya, dari orang tua dulu sih. Kalau orang tua juga berubah jam tidur karena masa pandemi, ya pertama tuh kita perlu penerimaan dulu ya, dari orang tua dulu. Penerimaan orang tua terhadap perubahan ini yang paling penting dulu. Orang tua harus paham bahwa kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi semua loh ini. Jadi pertama merasa dulu, ini bukan cuma hanya kita. Lalu berikutnya apa yang bisa kita kendalikan. Fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Misalnya belum bisa tidur seperti biasanya karena jam 9 besok harus kerja gitu, sekarang malah jam 11, itu ya udah nggak apa-apa, kita terima dulu apa yang nggak bisa kita langsung rubah. Banyak toleransi lah ya. Jadi banyak toleransi, jadi kita turunkan ekspektasi kita gitu. Dan berarti itu ya tadi ya, bukan berarti menjelaskan pandemi itu tuh gini mereka nggak ngerti ya, tapi perubahan terjadi, kebiasaan yang berubah itu dikomunikasikan sesuai dengan pemahaman anak gitu ya. Oke. Nah sebenarnya ada nggak sih dampak, pasti ada lah ya dampak pandemi ini gitu ya. Tapi apa sih dampak terbesar atau dampak dominannya gitu ya terhadap anak-anak gitu? Sebenarnya anak itu secara psikologis ya, psikologis anak itu sangat dipengaruhi oleh psikologis ibu gitu ya. Psikologis ibu dipengaruhi oleh psikologis pasangan atau suami gitu. Jadi keduanya. Dengarin tuh ya, pasangan para suami di rumah. Jadi maksudnya otomatis kalau mau ditarik begitu kan. Jadi bagaimana nih cara memperbaiki psikologis anak? Kita harus perbaiki dulu hubungan suami istri gitu kan. Apakah komunikasi antar ayah ibu pasangan itu baik, lancar? Kalau itu sudah, anak tuh mengikuti psikologisnya. Jadi kan anak yang happy itu terlahir dari ibu yang happy gitu ya. Jadi itu tuh benar ya? Benar, bukan cuma tagline, bukan cuma karena ibu ini atau orang yang significant person anak di usia itu tuh kan ibu. Mungkin ada yang hanya ayahnya gitu ya, nggak apa, tapi atau hanya ada neneknya. Secara umum ibu, ya. Orang yang sering bertemu dia itulah yang akan dia lihat, dia jadikan dunianya. Jadi otomatis psikologis anak terpengaruhi sama psikologis ibu gitu. Ini buat suami saya di rumah juga ya. Jadi perhatikanlah kondisi psikologis istrimu supaya anak-anakmu juga bahagia ya gitu ya. Hari ini saya paling senang nih membahas hari ini. Iya kan, karena happy family, happy mom is happy family gitu ya. Jadi keluarga ibu yang bahagia menumbuhkan keluarga yang bahagia juga ya, termasuk anak-anak kita gitu. Khususnya. Nah berarti dampak psikologis yang terpenting itu yaitu tadi ya gitu. Pertama dari ibu dulu kan. Setelah itu sudah terlihat aman, ibu juga sudah bisa menerima pandemi perubahan ini. Kita mulai, karena terbatas nih,
kan anak tetap terus tumbuh berkembang. Nah, apa nih kebutuhan anak kalau misalnya anak usia 3 tahun? Itu perlu kemampuan fisik yang lebih banyak. Misalnya loncat-loncat, guling-guling, lompat, lari. Biasanya itu di luar rumah, sekarang harus di dalam rumah. Oke, kita cari apa ya yang dapat memfasilitasi itu. Banyak beberapa orang yang karena ini sudah setahun juga begitu ya pandemi, jadi banyak orang tua yang akhirnya memasang jaring-jaring, memasang tangga, jadi tetap buat hak-hak anak untuk tumbuh dalam koordinasinya tetap terpenuhi gitu. Dan anak tetap yang punya hak-hak untuk berkembang itu gitu, atau enggak dengan meluangkan untuk bermain gulat-gulat di kasur karena itu, atau dorong-dorong apa yang bisa untuk memicu koordinasi atau motoriknya gitu. Karena tetap kita, jadi pada dasarnya pertama cek dulu anak kita di usia berapa, tugas perkembangannya apa aja, baru kita tuangkan ke aktivitas permainan. Oke, sesuai dengan milestone-nya mungkin ya. Iya, Oke, berarti yang terpenting itu ya orang tua ya, atau orang-orang yang berada di lingkupnya mereka gitu ya. Dan itulah yang menjadi fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan anak-anak gitu ya. Gitu, dan tentunya harus sesuai dengan tahapan perkembangannya sih ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Kalau menurut pandangan saya ya, kita orang tua dan juga anak, walaupun kita melihat satu jendela yang sama, tapi anak itu memiliki kacamatanya tersendiri ya buat memandanginya. Jadi jangan pernah istilahnya memaksakan anak itu untuk mengikuti pola pandang, pola pemikiran kita sebagai orang tua ya. Karena kan kita sebagai orang tua pernah punya pengalaman jadi anak, sedangkan anak nggak punya pengalaman menjadi orang tua. Jadi